Audio Jungle. Camera, roll, and action. Tentu saja ada pertimbangannya, terutama dalam pengembangan media dalam bidang digital. Pertimbangan kami di sini kesulitan dalam menemukan partner yang ahlinya di bidang IT. Kami berharap media yang akan kami buat nantinya itu dapat meningkatkan pemahaman atau kesadaran siswa terhadap kasus kekerasan, pelecehan seksual maupun tindakan asusila. Selain itu, kelompok juga berharap dengan adanya media yang kami berikan ke sekolah nanti itu dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk memiliki sikap menghormati dan sikap saling menghargai, sehingga di lingkungan sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang aman dan aman untuk sekolah. Tantangan terberat kami sejauh ini di kelompok mungkin terkendalanya mendapatkan informasi yang lebih bagus, karena kami awal pertama kali turun ke lapangan dan pertama kali juga mengobservasi orang lain. Mungkin juga ketidakbiasaan untuk berkomunikasi sama orang-orang yang baru di tim kelompok, jadi sulitnya untuk mencari informasi. Selain itu juga, masalah yang kami angkat ini cukup sensitif. Kenapa jadi dibilang cukup sensitif? Karena ini mungkin bisa saja kalau kami salah berbicara, bisa menyinggung salah satu pihak, siswa ataupun guru yang mungkin membuat ketidaknyamanan tentang pertanyaan yang kami ajukan. Nah, mungkin itu kendala pertama yang kami alami pertama kali observasi ke lapangan. Berdasarkan data yang kami dapat, kami mendapati banyak sekali kriminalitas yang terjadi di sekitaran area Banjarmasin ini, yang membuat kami ingin membuat aplikasi atau website yang bernama Recak, yaitu Remaja Cerdas Anti Kriminalitas, yang akan membantu remaja-remaja untuk tidak melakukan kriminalitas yang terjadi di area Banjarmasin ini. Menurut data yang kami dapat, banyak sekali kriminalitas yang terjadi seperti tawuran, balap liar, bahkan sampai mengonsumsi obat-obat terlarang, yang membuat kami prihatin. Karena kami membawakan tema yang lumayan sensitif. Makanya daripada itu kami mengambil sekolah menengah atas, di mana di jenjang ini para siswa sudah mulai penasaran dengan identitas dirinya, apalagi di bidang free sex ini. Lalu kemudian di mana para siswa juga mulai terpengaruhi oleh lingkungannya, seperti berpacaran, terus mengenal hubungan intim satu sama lain. Lalu juga kami membawakan ini ke SMA karena di sekolah tersebut sangat mendukung apa itu tentang sosialisasi dan penjagaan alat reproduksi.
Menurut kelompok saya, berdasarkan hasil observasi tersebut, problem yang paling menarik itu adalah bullying verbal. Contohnya itu saling ejek ataupun body shaming. Dan ini tuh sudah menjadi hal biasa di kalangan para remaja, serta dikemas dalam bentuk candaan. Jadi menurut saya, stop bullying verbal walaupun hanya candaan. Kalau ditanya momen apa yang paling berkesan saat melakukan observasi, yaitu mengisi kegiatan di kelas tersebut. Kenapa? Karena memang niat awal kami hanya melakukan observasi berupa melihat bagaimana guru tersebut melakukan kegiatan pembelajaran. Tetapi oleh guru di sekolah tersebut meminta kami untuk mengisi kegiatan seperti melakukan permainan, melakukan ice breaking, dan melakukan perkenalan dengan anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, kami juga disuruh mengisi 2 kelas yang membuat kami sedikit agak kewalahan karena ini kali pertama kami melakukan observasi di jenjang SMP. Yang pertama itu tempat pemesanan makanannya yang bisa diajak bersama. Terus yang kedua itu yang makanannya enak sih. Terus yang terakhir itu masalah budget yang harus sesuai. Yang paling berkesan tuh pas dapat notif yang tulisannya kerjasama kita disetujui dan silakan ambil uangnya di tempat kami. Itu paling berkesan. Ya, untuk backup kendalanya mungkin ada beberapa seperti tempat yang awal penyediaan barang itu nggak ada barangnya, kemudian untuk solusinya mencari lain tempat penyewaan barang itu. Untuk operator juga sama, kalau misalnya tempat penyewaan kamera itu nggak ada, kita mengambil alih ke tempat penyewaan lain. Jadi kunci biar PDD itu selalu siap capture momen spesial itu ada di persiapan dan feeling kita. Kita tuh nggak bisa cuma nunggu momen lewat, tapi harus aktif ngejar momen. Makanya tim PDD itu selalu bawa kamera dan HP. Jadi koordinasi juga berkoordinasi dengan panitia lain, dengan divisi lain, agar tahu kapan momen ini bisa dianggap penting. Dan juga kita menggunakan feeling sendiri nih. Menggunakan feeling sendiri agar momen tersebut bisa tercapture dengan baik. Salah satu yang paling utama banget dalam divisi acara pas yang kena di hati itu cuma waktu kami ngebikinin materi besar buat narasumber ini. Terus ya agaknya kayak ada juga pengalaman agar ada buruknya waktu cekcok bareng OC itu sih. Tapi syukurnya akhirnya terkendala semuanya sampai sekarang ya. Jadi lumayan buat koordinasinya sudah lumayan bagus. Harapan saya di seminar internasional ini agar sekolah yang berada di bantaran sungai membaik dengan adanya produk yang kami pamerkan, baik dari fisik maupun website. Semoga siswa dan guru-guru bisa menggunakan dengan baik, dan harapan saya produk ini bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Dan juga saya berharap tim produk dan divisi semangat terus dengan adanya seminar ini. Terima kasih.